Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Wijaya dengan NIM 225333719. Saya dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 yaitu Ethernet Switching. Di modul ini kita akan mempelajari yang pertama bingkai Ethernet yang bertujuan menjelaskan bagaimana sublapisan Ethernet terkait dengan bidang dan bingkai. Lalu ada alamat MAC Ethernet, menjelaskan alamat MAC Ethernet. Lalu tabel alamat MAC yang akan menjelaskan bagaimana switch membawa tabel alamat MAC dan meneruskan frame. Dan yang terakhir beralih kecepatan dan metode penerusan, yang akan menjelaskan metode penerusan saklar dan pengaturan port yang tersedia pada port saklar lapisan 2 bingkai Ethernet. Enkapsulasi Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN interkabel WLAN menggunakan komunikasi kabel termasuk whisper, infrared optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE. Ethernet mendukung bandwidth data berikut ini. Sublapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan data link untuk beroperasi. Mereka adalah logical link control dan media access control, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tautannya seperti berikut. Lanjut, sublapisan MAC. Sublapisan MAC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan akses media. Enkapsulasi data IEEE meliputi hal berikut, yaitu bingkai Ethernet, alamat Ethernet, dan deteksi kesalahan Ethernet. Bidang bingkai Ethernet. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan minimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari alamat MAC tujuan melalui bidang frame check sequence yang pembukaan dan disertakan saat menuliskan ukuran bingkai. Lanjut, alamat MAC Ethernet. Alamat MAC dan hexadesimal. Dalam jaringan, alamat IPv4 dipresentasikan menggunakan 9/10 desimal dan 9/2 biner. Alamat IPv6 dan alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sum angka 16 hexadesimal. Untuk mengetahui hexadesimal, Anda harus terlebih dahulu dapat memahami biner dan desimal. Kita sudah singgung di modul yang tadi. Alamat MAC Ethernet. Alamat MAC Ethernet adalah alamat 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit hexadesimal seperti yang diberikan pada gambar berikut. Setelah 1 byte sama dengan 8 bit, kita juga dapat mengatakan bahwa alamat MAC panjangnya 6 byte. Pemrosesan bingkai. Kadang-kadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang terbakar karena alamat tersebut dikodekan ke dalam memori hanya baca pada NIC. Ini berarti alamat tersebut dikodekan ke dalam chip RAM secara permanen. Saat komputer boot, NIC menyalin alamat MAC-nya dari RAM. Saat perangkat meneruskan pesan ke header Ethernet mencakup ini: alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Alamat MAC unicast. Di Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast secara dalam unicast lapisan 2. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat transmisi ke satu perangkat tujuan. Siarkan alamat MAC. Bingkai siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur siaran Ethernet sebagai berikut. Ia memiliki alamat MAC tujuan FF dalam hexadesimal 48 biner. Itu membanjiri semua port switch Ethernet kecuali port masuk.
itu dijelaskan oleh router. Alamat MAC multicast. Frame multicast adalah diterima dan diproses oleh sekelompok pelanggan di LAN adalah yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur multicast adalah sebagai berikut. Terdapat alamat MAC tujuan 01005E bila data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv4 dan alamat MAC tujuan 3333 bila data yang dienkapsulasi adalah paket multicast IPv6. Ada alamat MAC tujuan multicast lain yang dicatatkan ketika data yang dienkapsulasi IP seperti Spanish Protocol dan Nilai Discovery Protocol itu membaca semua port switch jaringan kecuali port masuk, kecuali switch dikonfigurasi untuk penggunaan multicast. Itu diteruskan oleh router, kecuali router dikonfigurasi untuk menurunkan paket multicast. Tabel alamat MAC. Yang pertama, ganti dasar-dasar. Sekarang setelah Anda mengetahui semua tentang alamat MAC Internet, sekarang saatnya membahas tentang bagaimana switch menggunakan alamatnya meneruskan frame ke paket lain di jaringan. Jika sebuah switch hanya meneruskan setiap frame yang diterimanya ke semua port, yang mungkin sangat padat sehingga mungkin akan berhenti total. Beralih pembelajaran dan penerusan. Switch secara dinamis membangun alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada port. Switch meneruskan frame dan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dalam frame dan entry dalam tabel alamat MAC. Filter bingkai. Saat switch menerima frame dari pelanggan yang berbeda, switch dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sebuah setiap frame. Ketika tabel alamat MAC dari switch berisi alamat MAC tujuan, ia dapat memfilter frame dan meneruskan satu port. Ada video aktivitas. Lanjut 7.4. Dari kecepatan dan metode penerusan. Metode penerusan bingkai pada Cisco switch. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama, peralihan simpan dan maju. Metode penerusan bingkai ini menerima seluruh bingkai dan menghitung CLC menggunakan rumus matematika. Berdasarkan bit 1 first 1 second dalam frame. Untuk apakah frame yang diterima memiliki masalah. Jika CLC valid, switch mencari alamat tujuan yang menekan terbuka keluar dan kemudian frame diteruskan keluar dari port yang benar. Yang kedua ada peralihan potong. Metode penerusan bingkai ini meneruskan bingkai sebelum diterima seluruhnya. Minimal alamat tujuan frame harus baca sebelum frame dapat diteruskan. Peralihan melalui jalur. Dalam peralihan potong melalui saklar bertindak berdasarkan setelah diterima, bahkan jika transmisi belum selesai. Switch melakukan buffering pada frame sebelumnya untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana ia harus meneruskan data. Alamat MAC tujuan terletak 6 byte pertama frame setelah pembukaan. Switch memberi alamat MAC tujuan dalam tabel switchingnya, melakukan port yang terkena keluar dan meneruskan frame ke tujuan melalui port switch yang ditunjuk. Saklar tidak melakukan pemeriksaan kesalahan apapun pada bingkai. Ada dua varian peralihan potongan, peralihan maju cepat dan peralihan bebas fragmen. Buffer memori pada saklar. Switch satelit mungkin menggunakan buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan saat pelabuhan tujuan sedang sibuk karena kemacetan. Saklar menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, ada dua metode buffering memori. Yang pertama, memori berbasis port dan berbagi memori. Keterangannya seperti berikut. Pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling dasar pada sebuah switch adalah bandwidth, sering disebut sebagai kecepatan, dan pengaturan duplex untuk masing-masing port switch. Pengaturan duplex dan bandwidth harus cocok antara port switch dan perangkat yang terhubung seperti komputer atau switch lain. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada internet. Yang pertama full duplex dan whole duplex.
Lalu MDI otomatis. Koneksi antara perangkat dulunya memerlukan penggunaan kabel crossover record. Kabel yang diimplementasikan berguna pada jenis perangkat interkoneksi. Misalnya gambar berikut. Sekian, lalu kita akan menjumpai kembali apa yang kita pelajari dalam modul ini. Pertama tadi kita mau pelajari bingkai Ethernet. Ethernet beroperasi pada lapisan dalam dan lapisan fisik. Standar Ethernet mendefinisikan seperti layer 2 dan terakhir layer 1. Lalu kita juga mempelajari alamat MAC Ethernet, kabel alamat MAC dan beralih kecepatan dan metode perusahaan. Sekian dari saya, ada kurangnya, ada salahnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.